Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya teman-teman ya. Tentunya kita masih dalam penyelesaian untuk menyatukan sebuah pusaka ya, dimana penyempurnaan pusaka Cemeti Pusarkani Ngadi itu adalah salah satu bagian dari ujian yang telah diberikan oleh Maha Guru Gandawasesa ya. Betul. Kita berharap besar teman-teman, semoga kita bisa benar-benar melewati ujian dari Maha Guru Gandawasesa, karena mengingat ujian ini lulus, Eyang Sabdowayah juga akan datang menemui kita ya. Tentunya ujian ini lumayan panjang teman-teman ya. Harus menguasai ilmu sastro jendro, hakikat kehidupan yang sejati. Dan sekarang mungkin saja ini kita sedang diuji perihal di lapangan seperti apa. Betul. Betul. Karena apa teman-teman? Setelah saya mendapatkan sebuah Cemeti Pusarkani Ngadi, pusaka tersebut ternyata memiliki sebuah pasangan, di mana cemeti itu akan sempurna ketika dua dijadikan satu atau ketemu jodohnya. Ya. Lah, kedatangan kita menuju ke wilayah Kaningadi, tujuan kita itu untuk menyatukan atau mencari pasangan dari cemeti itu. Namun di pertengahan jalan kita seolah-olah tergiring untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sudah menjadi dengkot di wilayah Kaningadi, yaitu perihal tumbal janin. Dan kebetulan permasalahan itu diawali dengan sesuatu yang kebetulan sekali. Saya menuju ke wilayah Kaningadi, bertemu dengan sosok dokter. Beliau kebetulan ditugaskan ke Kaningadi sebagai tenaga medis. Namun dokter itu memiliki istri yang sedang hamil. Dan ternyata permasalahan di desa itu sedang mencari tumbal janin. Karena kita sudah mengantarkan ke Kaningadi, akhirnya benar-benar permasalahan tumbal janin itu hadir dan nyata. Untuk sementara ini makhluk yang sedang kita incar itu nenek Misri. Nah, di mana nenek Misri itu sudah tidak diragukan lagi oleh wilayah Kaningadi. Nenek Misri itu memiliki sebuah mungkin ilmu yang sedang digayuh. Ya, betul. Entah tujuannya apa, saya juga tidak tahu. Yang intinya setiap per 10 tahun itu memerlukan tumbal janin supaya terlihat muda, kayak nggak muda ya mas. Mungkin ya, supaya terlihat tua ya. Kan bisa. Iya bisa. Nah, tadi malam teman-teman ya, istrinya si Dokter Dante itu hilang ya. Permasalahan itu timbul sampai akhirnya ada sebuah mungkin tuduh menuduh ya, saling tuduh menuduh. Jadi seolah-olah hilangnya istrinya Dokter Dante itu seperti sudah dipersiapkan. Karena apa? Berawal dari ditemukan kalung dari Pak Bau Siwo. Ya, ditemukan oleh Nyai Gedung. Ternyata Bau Siwo juga sudah menjelaskan bukan kalungnya Bau Siwo. Ternyata tertuju ke tukang seberang perahu itu, namanya Jalut. Kita sudah datang ke tempatnya Jalut, ternyata Jalut juga tidak tahu menau ya teman-teman. Dan rencananya karena tadi sudah kesiangan, akhirnya kita pulang. Rencananya malam hari ini itu kita akan langsung menuju ke tempatnya nenek Misri. kita mencari tahu mengenai cerita dari nenek Misri itu sebenarnya seperti apa sih mas ini. Itu teman-teman. Dan Pak Lurah juga seperangkat sudah sepakat, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Mari kita kumpulkan warga untuk benar-benar mencari dari istrinya Dokter Dante. Kasihan, baru 2 malam di sini sudah hilang. Apalagi istrinya Dokter Dante itu sangat manja-manja madu ya. Manja-manja madu, siapa itu? Dari dulu nggak diusut ya. Giliran ada tamu dari luar, kejadian seolah-olah diurusin. Ya dari dulu sebenarnya mungkin diurusin, cuma makan tombal dos. Enggak, ini. Kono. Memang kalau sudah kejadian baru menyadari. Betul. Ya.
Kalau belum kejadian, seolah-olah ya tidak ada masalah. Berikut juga dengan kehidupan. Kalau lubang loh Mas. kalau sudah sakit baru, oh iya ya ternyata Larang mahal. sehat itu mahal dan lain-lain, panjang kali lebar. Intinya seperti itu teman-teman. Doakan semoga permasalahan Dokter Dante cepat selesai dan kita cepat menemukan Cemeti Pusarkani Ngadi dan kita akan kembali menuju ke Mahaguru Gandawasesa untuk melaporkan kerja Ujian kita. rangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mundur, langkah cote. Jam 18.20 jenengan sholat lalu pandangin juga pintu. Siapin sembilan makanan ya. Jangan Tuh. disebut. Masalah apa ya kabura? Assalamualaikum dokter. Mohon maaf. Assalamualaikum Dokter Dante. Bagaimana ini manusia? Sampai malam ini tidak ada kabar baik yang datang. Jangankan kabar baik. Ya, Pak. Sedikit saja kabar tentang istri saya tidak mendengarkannya sama sekali. Ini sudah 2 malam. Kalaulah seperti ini terus, saya benar-benar tidak kuat manusia. Saya rasa saya harus mengabarkan keluarga di rumah tentang hal ini. Seperti ini Dokter Dante. Kita sebenarnya sudah mengupayakan yang terbaik. Dan malam hari ini juga sudah merencanakan hal yang baik juga. Saya rasa jangan terlalu gegabah mengambil sebuah keputusan. Betul. Seperti ini dokter. Ya, percayakan kepada kami beserta jajaran dari wilayah Kaningadi. Malam ini akan mengusut tuntas, menggerebek rumah dari nenek Misri yang sementara ini dicurigai telah menculik istri jenengan. Sudah berapa yang sudah dicurigai? Dari perangkat desa, Pak Siwo itu. Saya sampai baku hantam dengan dia. Nyatanya bukan dia. Kita datang ke tukang perahu itu, Pak Jalut. Tidak ada hasil apapun, bahkan dia tidak tahu menau. Lalu sekarang nenek-nenek, apa yang bisa dilakukan oleh nenek-nenek tua rengkah seperti itu? Seperti ini. Berarti jika hilangnya istri jenengan, beserta barang bukti yang menjadi barang fitnahan, saya pastikan yang menculik istri jenengan bukan makhluk sembarangan. Betul. Itu sudah benar-benar direncanakan secara matang. Karena apa? Kok jika kita ikuti petunjuk itu semakin kita dipermainkan. Makanya saya putuskan dari kejadian bertemu dengan tukang perahu si Jalut, stop. Ini tidak akan menemukan sebuah solusi. Namun dengan cara menuju ke titik pusat saja yang selama ini menjadi bahan perbincangan, mungkin di situ akan menemukan sebuah petunjuk. Ayolah. Benar Pak Dante. Saya sebenarnya masih sangat yakin istri saya akan ditemukan dan selamat. Tapi kau tadi mengatakan ini sudah direncanakan. Apakah iya kalaulah benar misalnya nenek Misri yang mengambil atau menculik istri saya? Apakah dengan mudahnya dia akan mengakui ketika kita datang ke sana dan menanyakan? Saya rasa tidak. Lalu berapa lama lagi saya harus menunggu istri saya kembali? Tentunya kita bukan tanya kau yang menculik atau bukan. Kita mengusut, Nah, mengintai. Pastinya kabar ini sudah sampai di telinga para warga, termasuk nenek Misri. Adanya kita beramai-ramai datang ke sana, ke tempat nenek Misri. Pasti dia sudah tahu maksud dan tujuan kita datang ke sana.
Lalu bagaimana caramu untuk mengulik itu? Saya sendiri bingung. Saya sudah dalam kebuntuan saat ini. Otak saya tidak bisa digunakan untuk berpikir untuk saat ini. Seperti ini, dokter. Ya, tentunya saya ya tidak gegabah itu untuk melakukan hal. Alhamdulillah saya sudah melibatkan banyak pasukan. Ya, insya Allah sahabat-sahabat saya ini bisa mengusut tuntas permasalahan penculikan istri jenengan. Amin. Dengan cepat dan insya Allah malam hari ini ketemu. Jadi untuk rencana nanti akan saya ceritakan dengan Pak Lurah. Perihal jenengan yang sedang tidak karuan hatinya, lebih baik jenengan itu menenangkan diri dengan cara apa? Ibadah. Dan juga beristirahat. Beribadah, memasrahkan diri, minta doa yang terbaik untuk istri dan calon anak dari jenengan. Pakai jalur langit, Pak. Ya. Lebih ampuh. Iya. Tidak ada yang bisa jenengan lakukan kecuali satu. Untuk saat ini. Tenang. Sedangkan tenang itu hadir dari mana? Dari Sang Pencipta. Dari Sang Pencipta. Dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau benar. Dekati, rayulah. Memang semenjak kemarin istri saya hilang. Saya tidak melakukan sebagai kewajiban saya. Ya. Saya tidak sholat. Saya hanya berpikiran bagaimana caranya istri saya ketemu. Yang menggerakkan Terima kasih. dunia aja Tuhan loh, jenengan meninggalkannya. Apa yang mau dunia itu menjadi milikmu? Ya Benar, tentunya Pak Kande. tidak loh. Ya, ayo yuk. Wis, Terima jenengan kasih manusia. ambil wudhu, sholat dulu, tenangkanlah. Biarkan kami akan bekerja sehebat, semaksimal kita untuk keluarga jenengan. Ya, kita baru beberapa hari mengenal, saling kenal. Tetapi kau sudah mau membantu saya sebegitu repotnya. Saya rasa kedatanganmu di desa Kaningadi ini dengan tujuan lain. Namun itu harus dihentikan terlebih dahulu. Karena kau membantu saya dalam mencari istri saya. Saya benar-benar berterima kasih kepada kalian. Bukan saya yang bisa menolongmu. Namun Tuhan yang mempertemukan saya denganmu. Nah, Di setiap pertemuan ada sesuatu hal yang luar biasa. Di setiap pertemuan akan selalu disisipi hal-hal kebaikan. bener, Pak. Ya. Semangat, Pak. Terima kasih. Ayo, bismillah ya, sholat ya. Marcel. Ya, Ini dok. ya saya Dante. Ini yang sering kali ditinggalkan ketika kita mendapatkan masalah. Kasih tahu, Mas. Iya, kebanyakan masalah bisa diselesaikan mungkin menurut secara logika saja. Saya di sini sedang dikejar hutang, saya di sini dipepetin hutang sana sini. Kau pikir dengan cara mempermainkan pikiranmu agar semuanya akan baik-baik saja itu berhasil? Tidak, justru itu mempermalukan diri Anda sendiri. Ya. Alangkah baiknya, ayo merayu. Lebih baik merayu Tuhan, Lur, daripada merayu orang. Ujung-ujungnya ditinggalkan. Ditinggalkan. Pas sayang-sayang. Status garis lembar. Rada status jaluk kabar. Halah. Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kami menemukan kalian di sini. Ya, kamu di sini. Assalamualaikum. Pak Bau. Bagaimana Pak Lurah? Seperti ini. Permasalahan terjadi di desa Kaningadi. Ya. Saya sebagai atasan yang dituakan di sini, tentunya hal ini tidak boleh ditunda-tunda untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Kami semua sudah mengumpulkan warga, juga bawahan-bawahan yang saya miliki untuk menyerbu ke kediaman Nenek Misri.
melakukan penangkapan. Dan kebetulan Bau Sewo juga sudah menyiapkan bala bantuan untuk memperkuat kita menangkap nenek misri itu. Kau laporkan saja. Benar sekali manusia. Saya sudah mengumpulkan preman-preman di Kaningadi ini. Preman? Karena yang kita hadapi bukanlah orang sembarangan. Saya sudah mengumpulkan banyak sekali. Salah satunya Umeti. Dia preman di Kaningadi ini wilayah barat. Dia kebal dengan bacok. Namanya tidak asing lagi. Saya mengetahui itu. Iya. Kemudian Samsuri. Dia di bagian wilayah timur. Tentunya dia memiliki keahlian juga. Dia tidak dapat dipukul. Lembu sekilan. Ya. Iya. Kemudian si Bawor. Ada Bawor juga. Ya, Wilayah selatan. betul. Dia memiliki pukulan yang sangat berat. Oh. Sekali pukul, orang yang dipukul bisa langsung mati. Rengka gunung. Ini mohon maaf Pak Bau. Sedangkan yang dihadapi oleh kita, walaupun sakti, dia hanya satu orang dan itu nenek-nenek. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Tidak. Nenek yang kita hadapi bukan sembarangan. Ilmunya sangat tinggi. Walaupun sendirian, nantinya dia bisa berubah menjadi banyak. Makanya pasukan yang saya siapkan Juga banyak. tidak cukup satu. Ada lagi kurang. Apalagi itu Itu Gus? utara. Ya. Dia mempunyai banyak sekali ilmu. Dan senjata-senjata pusaka semuanya ada. Itu walaupun Mas. Seperti ini Pak Lurah. Contoh paling gampang seperti ini. Pak Lurah dengan tidak sengaja mengambil salah satu barang dari milik warga. Tiba-tiba warga itu sudah menuduh Pak Lurah telah mengambil barangnya. Didatangilah oleh warga ke rumah Pak Lurah. Apakah Pak Lurah akan terima dengan hal itu? Satu. Yang kedua, apakah Pak Lurah akan mengakui di depan umum? Yang ketiga, apakah justru Pak Lurah justru tambah marah ketika seperti itu kan? Apalagi belum ada bukti secara pasti. Walaupun pada kenyataannya memang benar Pak Lurah yang ambil. Iya, Ini hanya contoh Pak Lurah. Saya mengambil keputusan seperti ini. Itu melewati musyawarah-musyawarah dari para warga. Dan saya di pojokan segera mungkin mengambil keputusan. Dan saya tidak mau Desa Kaningadi ini ada suatu masalah. saya paham betul posisinya Pak Lurah memang penanggung jawab yang paling berat. Namun dengan sistem yang tidak difikirkan secara matang seperti ini, bukan menemukan solusi, justru menambah masalah. Iya. Jadi, yang mau yang dimaksud teman saya tadi mencontohkan seperti itu. Ketika kita datang beramai-ramai ke sana dan langsung menuduh si nenek misri itu, tanpa ada bukti, kemungkinannya cuma ada dua. Dia marah dan dia apa lagi Mas? Pasrah. Tapi tidak mengakuinya. Tidak mau mengakuinya. Yang perlu kita lakukan sebenarnya di sini tidak usah berbondong-bondong menuju ke sana. Perwakilan saja dari beberapa, mungkin dari Pak Lurah sama teman saya Mas Ganang datang ke sana, Selidiki. kita selidiki. Ya memang hal seperti itu mungkin lebih halus. Yang menjadi pikiran saya, sedangkan dari beberapa informasi, nenek misri itu memiliki kekuatan. Itu alasan kenapa saya mengutus Bau Sewo untuk mencari bala bantuan yang sama-sama memiliki ilmu. Mungkin bala bantuan dari Pak Bau itu bisa digunakan ketika nenek misri benar-benar sudah terbukti bersalah di sini. Itu juga kita tidak boleh main hakim sendiri.
mendengar kabar dari Pak Bau yang mana temannya itu ambil kebal batok, dipukul tidak kena, yang satu otot tenaganya Ya gede. menuju kekerasan dan main hakim sendiri. Iya, itu Sedangkan bukti kan belum pasti. Ya kalau nenek Misri yang ngambil, kalau ternyata hilang karena kepleset terbawa sungai, apa ya tidak disalahkan kepemimpinannya Pak Lurah? iya. Jadi itu harus juga dipikirkan Pak Lurah. Seperti ini saja Pak Lurah. Bagaimana? Saya minta mungkin beberapa, ya Pak Lurah sendiri Pak, nggak apa-apa. Nanti ikut denganku untuk menempatkan posisi-posisi yang dimana hasil dari mengamati itu akan kita paham siapa pelaku yang sebenarnya. Bagaimana? Baiklah, saya setuju. Dan mungkin itu aja Mas, perintahkan para warga untuk mengintai nenek misteri Mas. Ya kalau kebanyakan ya Ya udah beberapa ya. Butuh beberapa untuk melancarkan rencanamu itu. jangan terlalu banyak. Pergi kemana, apa sih yang dilakukan. Yang penting warga terjaga saja. Baiklah. Jangan pada tidur. Seperti ini, Bos Iwo. Gimana Pak Lurah? Semua yang sudah bersiap-siap, tolong bicarakan, menunggu informasi dari saya. Jangan mengambil tindakan sebelum ada instruksi dari saya. Nah, betul Pak Bau. Nanti jika saya memanggil dirimu, segera datang. Saya akan mengikuti manusia ini. Baik, Pak Lurah. Saya akan mencoba menenangkan warga-warga yang merasa emosi. Terutama preman tadi yang kamu sebutkan Pak Iya. Bau. Saya akan mengamankan dan mengkondisikan situasi di wilayah sini. Silakan. Mari Pak Lurah. Mari. Mana ada maling aku? Ada. Ahli pastor. Mau nyiapin ahli bacok mau berterang apa mau berapa? Mau tahu orang kayaknya loh. Tahu orang. Otot yang nggak Ayo ya. tinju tidak kan. Gun kamera nyalakan Gun. Geni apa sih? Cuma nggak mungkin ketangkep kamera kayak ini dong. Hah? Tuh arah sana tuh. Enggak maksudnya. Baik teman-teman, di atas sana itu seperti ada dua bola api ya, yang sedang seperti kejar-kejaran. Namun kita tidak paham maksud dari bola api yang melintas kanan kiri, seperti kayak lagi bergulat atau bertarung ya. Energinya besar Mas. Energinya besar, tapi bukan. Dilihat dari apinya kayak ada perbedaan warna Mas. Sedikit loh. Ya, warnanya agak berbeda ya. Apakah Pak Lurah belum mengetahui ini di langit wilayah Kaningadi ada fenomena seperti ini yo? Tahu Mas. Kayak tarung santet kok Mas. Lihat nggak? Itu sih. Kayak tarung santet kok. Iya kayak tarung santet ya. Ada pasti. Kayak pengiriman. Ayo beruku. Jadi misalkan aku ngirim dari Mas Ganang menolak tapi ngono santetnya gendut iki loh. Ya mungkin jalur mungkin Mas, jalur Yang berdirinya santet. santet lebih juga kuat. Juga memiliki kuat Bang. Aneh ya. Ini seperti kayak di film-film kok santet kirimannya modelnya kayak gini kok. Bahaya pura ge dek mana? Terus apa kayak Mas? Umpet panjang Mas. Panggil Pak. Umpet panjang. Tarik gue dah. Ndek, Emok. Oh iya. Panggil Pak ya. Mas takon ngerti apa orang kejadian apa ya? Bismillah. Allah. apa sih? Tenang. Tenang. Assalamualaikum. Apa sabar? Jangan takut. Kalem. Apa temennya Pak Lurah? Temennya Pak Lurah Gio. Sini. Saya tadi sedang melihat dua bola api sedang bertarung
Kau tahu bola apa itu? Saya tidak tahu, saya ketakutan, makanya saya tadi bersembunyi di sana. Bola apa? Tahu-tahunya saya diseret oleh kalian ke sini. Saya kaget. Aku pikir kamu tahu bola itu apa. Bola apa, Bu? Saya tidak tahu itu berasal dari mana. Apa itu Bola. Raden? Saya juga tidak tahu. Bola api itu sudah dari kemarin sekitar pagi, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3, sudah berkeliling di daerah sini sampai pada malam hari ini. Saya takutnya hal semacam itu berbahaya untuk warga-warga di sini. Ataukah ada terjadi sesuatu? Apakah Pak Lurah sudah mengetahui hal ini? Saya kurang tahu juga. Harusnya dengan seringnya bola api itu di 2 malam ini keluar dan seolah-olah beradu, itu harusnya mereka semua sudah pada tahu. Tapi kok kenapa Pak Lurah tidak menjelaskan hal ini terhadap kami? Kalaulah Pak Lurah belum menjelaskan kepada kalian, apa kemungkinan Pak Lurah tidak tahu atau masih belum tahu dan belum melihatnya sama sekali, itu juga mungkin. Siapa namamu? Saya Kasno. Seperti teman saya. Kira-kira menurutmu, apakah kau melihat bola api tadi di sana? Saya melihat, cuma saya nggak tahu itu sumbernya dari mana. Berarti kau juga tidak tahu sumbernya dari mana. Loh, nenek datang itu deh. Oh ya, ada Cung. Lagi nungguin apa gimana? Oh iya. Oh masih boleh, Mas. Ya. Kasno, Nek. Selamat malam. Selamat malam, Nyai. Selamat malam, Nek. Apakah Nyai melihat sesuatu hal aneh di atas sana? Nah, itulah yang menjadi permasalahannya. Saya datang mencari Pak Lurah. Katanya Pak Lurah sedang bersama kalian. Jadi saya datang menemui kalian. Ini dari penerawangan saya. Dengan adanya bola api yang bergelut di atas desa Kaningati, itu tandanya Nenek Misri sedang melakukan sesuatu hal. Astagfirullahaladzim. Oh, itu Nenek Misri, Nek. Benar. Nenek Misri yang telah berhasil membawa wanita hamil itu sedang melancarkan rencananya. Oh, berarti bola itu juga Nenek Misri beserta itu, Nek. Lah, dari penglihatan dan pengamatan saya melihat di salah satu bola api itu dia sedang menggendong wanita. Waduh. Lah, saya datang ingin mengabarkan ini kepada Pak Lurah dan suaminya si dokter itu. Tapi bola api itu terlihat bentur-benturan itu bagaimana, Nek? Lah, yang namanya sebuah ritual. Saya juga sedang mencari mengenai keberadaan wanita yang sedang hamil itu untuk tidak dijadikan tumbal. Di situ ada sebuah pertarungan. Maka dari itu, alangkah baiknya
kita mengikuti bola api itu sebelum pergi terlalu jauh, karena kita dengan mengikutinya kita bisa tahu di mana posisi dari nenek Misri melakukan sebuah ritual, dan kita bisa menyelamatkan wanita hamil itu. Baiklah, jika seperti itu, Nyai Tejung, akan saya selidiki dan amati mengenai fenomena bola api ini. Baiklah, tolong sampaikan ini juga kepada Pak Lurah. Saya akan berusaha mencari tahu mengenai titik keberadaan dari wanita hamil yang diculik oleh nenek Misri. Baik, terima kasih banyak Nyai Tejung. Semoga cepat ketemu ya. Baiklah manusia, Tuntun itu ikutilah bola api itu. Ya sudah, saya pergi terlebih dahulu. Ya, Nek. Langsung berbicara itu sama dengan kebenaran. Kalau Nenek Tejung sudah mengatakan bahwasanya itu adalah Nenek Misri, berarti benar itu Nenek Misri. Saran saya, ketika istrinya Dokter Dante sudah di tangan kita, Nenek Misri kita bakar saja. Nanti saya akan memanggil Tuan Gureng. Preman ya. Dia sangat kuat. Saya lihat sendiri. Kekuatan dia begitu hebat. Ayo, Kita bakar saja. Nanti saya siapkan kayu bakarnya. Ya. Kosno. Hati-hati. Takutnya bola apinya di atas kalian. Di sana. Hah? Saya mau pergi. Sana. Oh iya. Lepas. Barang di mana? Baik teman-teman. Berarti kesimpulannya bisa dikatakan Nyai Misri itu sedang melakukan sebuah ritual. Namun di sini katanya ritual itu membawa terbang, menggendong ya, menggendong si bukan janin, ibu yang sedang hamil, Sisa. Asisa. Asisnya digendong. Mungkin buat terbang-terbang. Mungkin ya, Mas. Iya, tadi penjelasannya itu kok Nyai Tejung. Oh, penjelasannya Tejung tadi. Makanya kita disuruh untuk mengamati terus-menerus mengenai bola api itu. Sampai akhirnya bola api itu jatuh di mana. Nah, jatuhnya bola api itu di mana? Disitulah tempat ritualnya Nyai Misri. Berarti dipastikan kita datang menuju ke rumahnya Misri pun tidak ada. Karena sedang melakukan ritual ngumpet di mana itu loh. Namun melalui petunjuk bola api itu baru kita bisa menemukan keberadaannya itu ya teman-teman. Di dalam rumah, Mas. Ya nggak tahu gitu. Kalau tahu sih, Kalau mau seperti itu, ikuti bola api. ayo, cepetan. Buat telur sih panas langsung.